Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada hari ini Ustaz Tenun akan menyampaikan lagam atau nada baca dari Peraga Yambu'a Jilid 6. Pada Peraga Yambu'a Jilid 6 ini, kita akan mempelajari tentang yang pertama adalah huruf mad, yaitu alif, wawu, dan ya. Yang kedua adalah kita akan mempelajari tentang hamzah wasol. Yang ketiga adalah kita akan mempelajari tentang ismam, ikhtilas, tashil, imalah, serta saktah. Yang keempat, kita akan mempelajari tentang shod yang dibaca sin atau sebaliknya, yaitu sin yang dibaca shod. Yang terakhir, kita akan mengetahui pada jilid 6 ini tentang kalimat-kalimat yang tertulis di dalam Al-Quran yang sering dibaca salah oleh para pembaca Al-Quran. Teman-teman sekalian, marilah kita bersama-sama simak bagaimana cara baca dan materi yang ada pada jilid 6. Yang pertama adalah pada surah Al-Maidah ayat 38 juz 6, yaitu pokok pelajarannya ada pada kalimat kasabah. Pada kalimat kasabah, rata-rata baknya dibaca pendek. Akan tetapi dalam surat Al-Maidah ayat 38 ini, baknya tetap dibaca panjang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Wallahu azizun hakim. Pokok pembahasan yang kedua adalah pada surat Hud ayat 68, yaitu kalimat yang bergaris bawah adalah samuda. Daknya dibaca pendek karena di atasnya alif ada buletan yang bulat banget yang menandakan bahwa huruf di bawahnya dianggap tidak ada. Maka pada kalimat samuda ini ketika kita baca wasol maka danya menjadi pendek. Dan ketika kita baca berhenti atau waqaf, maka dalnya dibaca sukun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'an lam yaghnaw fiha. Ala inna samud. Dalnya dibaca sukun ketika waqaf dan dibaca pendek ketika wasol. Ala inna samuda kafaru rabbahum. Ala bu'adan li samud. Pembahasan berikutnya adalah pada surat Yusuf ayat 87 ada dua kalimat yang bergaris bawah. Yang pertama adalah wala tayasu dan yang kedua adalah innahu la yayasu. Pokok materi pada kalimat ini adalah alifnya dianggap tidak ada. Jadi, pada kalimat pertama dan kalimat kedua, tak dan yaknya dibaca pendek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Pembahasan berikutnya adalah pada surat Ad-Dahr atau Al-Insan ayat 15 sampai 16. Kalimat yang bergaris bawah adalah dua kalimat qawariro. Qawariro yang pertama, di atasnya alif ada buletan yang lonjong yang menandakan bahwa roknya dibaca panjang ketika waqaf dan dibaca pendek ketika wasol. Pada qawariro yang kedua, alifnya di atasnya ada buletan yang bulat banget menandakan bahwa alifnya dianggap tidak ada. Jadi, pada qawariro yang kedua, itu ketika dibaca waqaf maka roknya sukun dan ketika dibaca wasol atau lanjut maka roknya dibaca pendek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Berikutnya adalah
Pada surah Al-Mu'minun ayat 52, kalimat yang bergaris bawah adalah wa ana. Baca anna, di atasnya alif ada buletan yang lonjong yang menandakan bahwa baca anna dibaca panjang ketika waqaf dan dibaca pendek ketika wasol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Pembahasan berikutnya adalah pada surah Az-Zumar ayat 17, kalimat yang bergaris bawah adalah wa anabu. Pelajarannya adalah nanya tetap dibaca panjang. Karena wa anabu, ananya bukan ana yang berarti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. Berikutnya, pada surat Yunus, ayat 7, juz 11, kalimat yang bergaris bawah adalah bil hayatid dunya. Pada kalimat bil hayati, di situ bukan baca bil hayawati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tuma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Berikutnya, pada surah Al-Fajr ayat 23 juz 30, kalimat yang bergaris bawah adalah waji'a. Pelajarannya adalah di atasnya alif ada buletan yang bulat banget, menandakan bahwa alifnya dianggap tidak ada. Jadi cara membacanya adalah waji'a. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadzakkarul insan. Yawma'idhin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Berikutnya adalah pada surah Al-Isra ayat 5 juz 15, kalimat yang bergaris bawah yang pertama adalah ulahuma. Kalimat yang bergaris bawah yang kedua adalah uli. Pada kalimat yang bergaris bawah ulahuma adalah u-nya dibaca panjang. Pada Al-Quran Rasm Utsmani, huruf mad alif, wawu, dan ya yang berfungsi menjadi huruf panjang selalu tidak berharokat sukun. Jadi, pada kalimat ulahuma yang pertama, u-nya dibaca panjang, dan pada kalimat yang kedua, uli, u-nya dibaca pendek, karena di atasnya wawu ada buletan bulet banget yang menandakan bahwa huruf di bawahnya dianggap tidak ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'atsna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar. Wa kana wa'dan maf'ula. Berikutnya, pada surah At-Tolak ayat 6, juz 28, kalimat yang bergaris bawah adalah ulati. U-nya dibaca pendek karena di atasnya wawu ada buletan bulet banget yang menandakan bahwa huruf di bawahnya dianggap tidak ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu 'alaihinna hatta yad'na hamlahun.
Para pejuang Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya pembahasan kita yaitu pada surah Maryam ayat 5 juz 16 bahwa huruf mad yaitu alif, wawu dan ya di dalam Al-Qur'an Rasm Utsmani huruf mad tidak ada sukunnya, akan tetapi tetap terbaca. Contohnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni hiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqiran fahab li min ladunka waliya. Berikutnya pembahasan kita pada surah Al-Mu'minun ayat 46 juz 18 yaitu huruf yang di atasnya ada buletan yang bulat banget, maka huruf di bawahnya menandakan tidak dibaca atau dianggap tidak ada. Contohnya pada kalimat wa malaihi, i-nya dibaca pendek karena ya-nya dianggap tidak ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fir'auna wa malaihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin. Pembahasan berikutnya pada surat Ad-Dariyat ayat 47 juz 27. Pelajarannya pada kalimat yang bergaris bawah adalah ya-nya yang pertama adalah sukun dan ya yang kedua dianggap tidak ada karena di atas ya yang kedua ini ada buletan yang bulat banget. Contohnya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'a banaynaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Pada kalimat bi'aidin bukan bi'ayyidin karena ya yang satunya dianggap tidak ada. Berikutnya adalah pada surah An-Naml ayat 36 juz 19 kalimat yang bergaris bawah adalah fama ataniyallahu. Pada kalimat ini terdapat 3 cara membacanya. Yang pertama adalah fama atan. Cara yang kedua adalah fama atani. Cara yang ketiga adalah fama ataniyallahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Berikutnya adalah surah Al-Fatihah ayat 1 dan 2. Pelajarannya adalah pada hamzah wasol di ayat kedua kalimat alhamdu. Hamzah wasol dibaca ketika di permulaan dan tidak dibaca ketika di pertengahan. Contohnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf dilanjutkan Alhamdulillahi rabbil alamin.